Ya, jadi pekan ini kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab penyimpangan dalam proses pengukuran. Ya, tentunya ya dalam kita ngukur, ketika proses pengukuran juga itu ada kemungkinan kesalahan dalam pengukuran. Nah, ya misalnya ya, kan timbangan misalnya kalian naik ke timbangan gitu. Kadang timbangan yang satu nunjukin angka tertentu, timbangan yang kedua nunjukin angka yang berbeda gitu ya. Kok bisa salah gitu? Bukan salah, ada perbedaan sedikit gitu. Nah, karena memang dari sifat alat ukurnya juga, dari sifat-sifat misalnya proses pengukurannya juga itu bisa berpotensi menyebabkan kesalahan pada proses pengukuran. Nah, kita sebagai engineer ya, kita tuh harus tahu apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan gitu ya penyimpangan pada proses pengukuran dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisasi hal tersebut gitu ya. Nah, jadi saya nih mengklasifikasikan ada 5 penyebab yang menyebabkan penyimpangan dalam proses pengukuran. Ya, jadi penyimpangan dalam proses pengukuran ini, sebelum kita masuk ke penyimpangannya itu sendiri, kita lihat dulu deh, proses pengukuran itu kan ada 3 elemen utama ya. Yang pertama, harus ada benda ukurnya, harus ada alat ukurnya, dan juga harus ada si pengamatnya atau operator ya, si orang yang ngukurnya gitu. Nah, dalam proses pengukuran tentunya sumber kesalahannya bisa terjadi pada tiga, tiga elemen ini gitu kan. Bisa jadi benda ukurnya yang menimbulkan yang menjadi faktor kesalahan pengukuran. Misalnya, benda ukurnya itu agak-agak elastis. Misalnya ya, agak-agak elastis ya anggaplah rubber atau yang materialnya dari jenis karet misalnya. Nah, kamu misalnya mau ngukur ketebalan rubber tersebut menggunakan mikrometer. Nah, yang udah saya jelasin kan kalau misalnya mikrometer itu ketika kita melakukan ya ini ya perputaran pada ratchetnya itu tuh ada gaya pada mikrometer tersebut sehingga menimbulkan defleksi atau perubahan bentuk dari benda ukurnya karena benda ukurnya itu nggak kuat terhadap tekanan misalnya seperti itu. Jadinya kan kita harusnya ngukurnya dimensinya A malah lebih kecil gitu ya, lebih kecil daripada A misalnya kayak gitu. Bisa jadi dari benda ukur, yang kedua itu adalah dari alat ukurnya itu sendiri. Misalnya alat ukurnya belum dikalibrasi, jadi banyak part-part pada alat ukur tersebut yang udah habis umurnya, misalnya seperti itu. Terus bisa juga dari pengukurnya yang nggak cermat. Maksudnya nggak cermat kayak gimana? Sebenarnya udah pernah kita singgung sebelumnya, kayak misalnya prinsip ABBE dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpangannya, penyimpangan proses pengukuran. Jadi bisa jadi kan tadi ada 3 elemen pada proses pengukuran yang tidak sempurna, yaitu ketidaksempurnaan benda ukur, ketidaksempurnaan alat ukur, ketidaksempurnaan pengukur atau pengamat, atau pengaruh lingkungan. Kayak gitu. Nah, bisa juga nih, jadi kalau misalnya kita mengukur tapi banyak yang tidak sempurna ya dari berbagai faktor ini, bisa jadi yang kita ukur itu hasilnya beda-beda. Misalnya nih di grafik yang di samping ini ya. Nah, ini sumbu Y-nya itu adalah jumlah dari pengukurannya. Pengukurannya dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, ini adalah misalnya yang kita ukur itu waktu gitu. Nah, kadang-kadang kita ngukur, oh 0,6 sekon gitu ya berapa kali, kadang-kadang 0,6 sekian sekon berapa kali. Nah, seperti itu. Jadi bervariasi ukurannya gitu. Padahal sebenarnya tuh ini tuh nilainya satu, satu aja gitu. Tapi alat ukur kita menghasilkan nilai yang bervariasi gitu. Ini akibat ketidaksempurnaan alat ukur. Misalnya seperti ini gitu ya. Jadi ingat-ingat ketidaksempurnaan atau penyimpangan proses pengukuran itu bisa berasal dari ketidaksempurnaan benda ukur, ketidaksempurnaan alat ukur,
ketidaksempurnaan pengamat, atau pengaruh lingkungan. Kita akan bahas kupas tuntas satu persatu. Nah, sebelum ke sana, kita harus mengerti ada dua istilah pada proses pengukuran atau metrologi industri ya. Ada ketelitian, juga ada ketepatan. Kemarin kita udah bahas satu, kecermatan. Masih ingat apa kecermatan? Masih ingat nggak? Yang udah kita bahas kecermatan. Kecermatan alat ukur, apa itu? Halo, halo? Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu yang kemarin, kecermatan. Jangan sampai ketuker-tuker. Gimana Fikri Yuzril? Fikri, apa itu kecermatan, Fikri? Halo, Fikri? Halo, Fikri. Dalam hitungan kelima, kalau masih nggak ngejawab, saya kasih minus nilainya. Fikri Yuzril? Halo, halo. Apa itu kecermatan, Fikri? Halo, halo. Fikri, yang lain gimana yang lain? Dihitung Presisi sampai 5 bukan ya. Pak? Presisi beda lagi. Nah, ini presisi itu yang akan kita bahas nih, ketelitian presisi itu. Ketepatan presisi itu. Dalam bahasa Inggris, presisi itu ketepatan. Kalau akurasi itu ketelitian kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau kecermatan apa yang kemarin? Fikri, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya, tidak menghormati nih. Mentang-mentang di Oh, Pak. mute. Pak. Mentang Fikri, Fikri. Nah, Fikri, ayo Pak. gimana? Last second. Tadi dari ini Pak, dari toilet Pak, maaf. Oh, dari toilet. Ya, Apa itu kecermatan? Masih ingat gak kemarin? kecermatan adalah nilai yang hampir mendekati Pak. Ya, yang hampir mendekati gimana maksudnya? Ya, dari pengukuran ketelitiannya. Beda. Jadi kecermatan, ketelitian, sama ketepatan itu tiga istilah yang berbeda. Yang kemarin tuh, ini belum kita bahas, teliti sama tepat belum kita bahas. Yang udah kita bahas kecermatan. Apa itu kecermatan? Kecermatan nilai yang hampir mendekati sih. Mendekati apa? Gimana maksudnya? Hampir mendekati nilai sesungguhnya Pak dari pengukurannya. Ah, serius kamu? Satuan terkecil yang bisa dibedakan alat ukur. Nah, itu siapa tadi yang ngomong? Ade bagus. Ada bagus ya, benar ya, ada bagus ya. Itu ingat-ingat Fikri. Jadi kecermatan itu adalah satuan terkecil yang bisa dibaca oleh alat ukur. Kayak misalnya jangka sorong itu 0,02 mm seperti itu. Kalau mikrometer ada yang 0,01 mm dan lain-lain. Itu ya kecermatan ya. Jadi satuan terkecil yang bisa dibaca oleh alat ukur. Itu kecermatan. Nah, ingat-ingat. Nah, ketelitian dan ketepatan beda lagi urusannya. Kalau misalnya ketelitian, yaitu hasil pengusahaan proses pengukuran supaya mencapai sasaran pengukuran, yaitu penunjukan harga yang sebenarnya dari objek ukur. Nah, nanti ada ilustrasinya. Sedangkan ketepatan itu adalah kewajaran proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama jika pengukuran diulang secara identik. Jadi teliti itu tuh proses pengukurannya itu seberapa jauh dengan harga yang sebenarnya gitu. Semakin dekat dengan harga yang sebenarnya, maka semakin teliti. Jadi akurat lah, bisa disebut akurat kalau misalnya teliti itu ya.
Jadi semakin dekat dengan harga yang sebenarnya, berarti itu semakin teliti, seperti itu. Nah, sedangkan kalau ketepatan, yaitu jika proses pengukuran dilakukan secara berkali-kali, maka ada kecenderungan untuk mendapatkan hasil yang sama, seperti itu ya. Kalau itu ketepatan. Jadi tepat belum tentu teliti, dan teliti belum tentu tepat, seperti itu. Nah, ini ada ilustrasinya. Sebentar. Nah, ini garis ini jelas ya. Ini adalah garis hasil pengukuran. Nah, misalkan harga sebenarnya itu ada di titik ini gitu. Dan ini adalah daerah toleransi dari objek ukurnya. Misalnya ya, jadi yang sebelah kiri adalah batas toleransi bawah, yang sebelah kanan batas toleransi atas. Nah, misalkan kita sudah melakukan pengukuran dan ini yang di sumbu Y-nya ya, saya belum tulis ini yang di sumbu Y-nya. Ini adalah sumbu Y-nya itu adalah frekuensi Nah, ini sumbu Y-nya itu adalah frekuensi pengukuran. Nah, frekuensi pengukuran maksudnya itu adalah jumlah pengukuran gitu, jumlah pengukuran jadi totalnya berapa kali. Nah, maksudnya kurva hasil pengukuran yang seperti ini gitu ya, itu tuh kan tajam nih sifatnya ya. Jadi kecenderungannya itu kalau kita ngukur itu memiliki hasil yang sama kecenderungannya. Jadi ini salah satu model yang tepat gitu ya. Nih, kalau kita balik lagi inilah yang ini nih. Nah, ini dia. Sama seperti gambar ini ya. Jadi frekuensi number of measurement atau frekuensi pengukuran itu jumlah pengukurannya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran, nah cenderung ada di tengah, berarti digambarkan oleh sebuah kurva Gaussian seperti ini. Gitu ya. Dimodelkan seperti itu. Ini juga kita modelkan seperti ini. Nah, ini adalah kurva hasil pengukuran, yaitu ya jumlah pengukuran yang dilakukan dan cenderung menghasilkan nilai yang sama ya. Dan ini puncaknya yang ada di tengah itu berarti kan rata-rata ya, rata-rata pengukurannya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh yang teliti dan tepat. Contoh yang pertama ini ya. Kenapa teliti? Kenapa teliti? Karena jarak dari harga yang sebenarnya sampai rata-ratanya itu dikit banget gitu ya dan masih di dalam toleransinya. Makanya ini teliti. Kalau misalnya jaraknya itu jauh, itu udah nggak teliti lagi. Dan tepat, kenapa tepat? Karena setiap kali kita melakukan proses pengukuran yang berulang-ulang, itu cenderung menghasilkan nilai yang sama, nilai-nilai yang dekat dengan rata-rata, seperti itu ya. Nah, ini adalah teliti dan tepat, proses pengukuran yang teliti dan tepat. Contoh yang kedua nih. Nah, yang ini adalah tidak teliti, tapi tepat. Kenapa tidak teliti? Karena harga rata-rata pengukurannya itu tuh jauh ya. Jauh dengan harga yang sebenarnya gitu, jauh banget. Gitu. Jadi kan nggak teliti ini karena nilai yang sebenarnya dengan hasil pengukurannya itu tuh jauh gitu loh. Jauh. Nah, ini adalah contoh yang tidak teliti tetapi tepat. Gitu ya, jelas ya? Nah, contoh yang ketiga nih. Nah, lihat ya kurvanya udah mulai berbeda. Jadi ini tuh cenderung landai gitu ya, kayak bukit yang nggak terjal gitu. Nah, kalau misalnya landai, maknanya apa? Ketika kita melakukan proses pengukuran berulang, nilainya itu nggak konsisten ya. Kadang di sini nilainya, kadang di sini, kadang di sini. Tapi lebih seringnya emang di tengah-tengah sini. Tapi bervariasi gitu. Hasil pengukurannya itu bervariasi. Benar-benar bervariasi. Nah, ini adalah contoh pengukuran yang tidak tepat.
Tidak tepat tuh nggak menunjukkan hasil yang sama ya, tidak tepat. Nah, ini landai gitu. Hasil pengukurannya itu kadang kadang nilainya segini, kadang nilainya segini, kadang segini gitu. Nah, seperti itulah ya. Nah, tetapi teliti. Teliti itu maksudnya apa? Harga rata-rata pengukurannya itu tuh dekat nih sama hasil yang sebenarnya gitu. Nah, ini teliti, tetapi tidak tepat. Nah, contoh yang keempat ini yang paling jelek nih. Udah mah tidak teliti, tidak tepat juga ya. Kenapa tidak teliti? Karena menunjukkan hasil yang berbeda-beda setiap kita melakukan pengukuran dan juga tidak tepat. Kenapa? Karena kalau tidak teliti itu jauh ya dengan harga yang sebenarnya. Ini tidak teliti. Dan tidak tepat itu tidak menunjukkan nilai yang sama ketika proses pengukurannya itu diulang gitu ya. Itu adalah ilustrasi dari makna tidak teliti dan tidak tepat. Seperti itu ya. Jadi udah kebayang ya, teliti dan tepat. Kalau teliti itu intinya seberapa jauh dia hasil pengukurannya itu dengan harga yang sebenarnya. Kalau tepat itu adalah pengukuran yang menghasilkan nilai yang sama ketika dilakukan berulang-ulang. Seperti itu. Teliti dan tepat. Nah, jadi ada dua istilah kesalahan ya dalam proses pengukuran, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan rambang. Nah, kalau misalnya maksudnya itu kesalahan sistematis, maka itu tuh tidak teliti. Maksudnya tidak teliti ya harga yang sebenarnya itu jauh ya dengan rata-rata hasil pengukuran. Sedangkan kesalahan rambang atau kesalahan random, jadi kadang juga disebut kesalahan random ya, atau kesalahan acak. Nah, ini adalah karena tidak tepat. Jadi ingat-ingat ini istilahnya ya, tidak teliti itu adalah kesalahan sistematis. Sedangkan kalau tidak tepat itu adalah kesalahan rambang. Nah, jika hasil pengukuran rata-rata ada di luar daerah toleransi, jadi pengukuran rata-ratanya ada di daerah toleransi ya. Nah, ini lihat nih, misalnya ini adalah garis toleransinya. Nah, ini contoh yang rata-ratanya emang udah di tengah gitu. Tapi ada contoh lain yang kayak misalnya kayak gini nih. Jadi rata-ratanya itu di luar daerah toleransi gitu. Di luar daerah toleransi. Maka, nah kesalahan sistematik seperti ini, kesalahan rambang seperti ini. Kesalahan sistematik maksudnya apa? Jadi harga rata-ratanya dikurangi harga yang sebenarnya. Jadi itu maknanya ini adalah jarak dari harga rata-rata kalau misalnya kita gambarin tadi ya. Ini yang sebenarnya, sedangkan ini adalah harga rata-ratanya. Nah, ini adalah jaraknya. Ini adalah kesalahan sistematis. Nah, sedangkan kesalahan rambang adalah harga rata-rata dikurangi harga pada selang kepercayaan. Misalnya, nah ini harga rata-ratanya. Sedangkan selang kepercayaannya itu menandakan kelandaian atau kecuraman dari kurvanya ya. Nah, jadi jarak antara rata-ratanya sampai sini misalnya ini adalah kesalahan rambang kayak gitu. Nah, kita lihat lagi lebih dalam. Kalau misalnya, nah kita ilustrasikannya itu kayak main panah gini ya. Kita lihat di sini gambar yang sebelah kanan dulu ya. Gambar yang sebelah kanan. Jadi kita anggap lingkaran ini adalah lingkaran yang pertama ini ya. Lingkaran yang pertama ini adalah daerah toleransinya. Toleransi. Nah, lingkaran yang pertama ini ya. Nah, kita lihat nih, kita melakukan pengukuran. Nah, ini diibaratkan itu adalah sebagai ini ya, garis apa titik-titik panah tuh.
Jadi kita melakukan pengukuran berkali-kali dan dihasilkan sebagai titik-titik panah yang ada di situ ya. Nah, kita lihat di sini. Ada istilah kesalahan sistematis dan ada istilah kesalahan rambang. Kita lihat nih, kesalahan sistematis itu adalah hasil rata-ratanya. Anggaplah rata-ratanya di tengah nih. Sampai harga sebenarnya. Harga sebenarnya adanya di sini. Nah, ini adalah jaraknya, itu adalah kesalahan sistematis. Gitu ya, kebayang ya. Sedangkan kesalahan rambang itu adalah harga rata-rata, yaitu yang tengah ini, sampai batas selang kepercayaan. Maksudnya itu ujungnya nih, ujungnya sampai ujung sini. Itu adalah kesalahan rambang. Nah, kita lihat contoh yang sebelah kiri ya. Nah, ini kan cenderung carang-carang ya antar titik pengukurannya ini. Ini menunjukkan kesalahan rambangnya yang tinggi. Kita lihat tengah-tengahnya ada di sini gitu ya, atau rata-ratanya. Terus paling ujungnya itu jauh gitu. Nah, ini kesalahan rambang yang tinggi. Jadi ketika kita melakukan proses pengukuran, itu kecenderungannya memiliki hasil yang berbeda-beda gitu. Nah, sama kesalahan sistematik juga dia adalah nilai rata-rata pengukuran sampai ke harga yang sebenarnya. Ini adalah kesalahan sistematis. Jelas ya? Ini untuk kasus ini nih, di luar daerah toleransi. Kalau misalnya rata-ratanya di luar daerah toleransi. Begitu. Coba lihat, pahami dan resapi ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung tanya aja. Oke, paham? Kalau paham, kita lanjut. Nah, kalau misalnya si hasil pengukurannya itu rata-ratanya itu di dalam daerah toleransi. Nah, ini agak berbeda gitu ya. Agak berbeda. Jadi tidak ada kesalahan sistematis. Yang ada semuanya itu adalah kesalahan rambang karena harga pengukurannya itu udah ada di dalam daerah toleransi gitu ya. Jadi dianggap ini tuh pengukuran yang teliti gitu. Kalau misalnya rata-ratanya ada di dalam daerah toleransi, maka itu adalah pengukuran yang teliti, tetapi tidak tepat gitu ya. Makanya semuanya ini istilahnya adalah kesalahan rambang. Semuanya itu rambang. Kita lihat misalnya contoh yang sebelah kanan ya, di gambar sebelah kanan ini nih. Nah, jarak dari titik rata-rata sampai ke harga yang sebenarnya ini namanya kesalahan rambang karena dianggap prosesnya itu teliti gitu ya karena ada di dalam daerah toleransi. Makanya istilahnya kesalahan rambang juga gitu. Nah, yang ini juga kesalahan rambang dari harga rata-rata sampai ujungnya atau batas selang kepercayaannya itu adalah kesalahan rambang. Istilahnya sama-sama kesalahan rambang. Juga ini ya untuk yang contoh sebelah kiri. Nah, ini kesalahan rambangnya ada dua makna, sama-sama dua makna, yaitu harga rata-rata sampai harga yang sebenarnya, dan harga rata-rata sampai nilai yang paling ujung. Itu sama-sama kesalahan rambang jika rata-rata pengukurannya berada di dalam daerah toleransi. Seperti itu. Nah, ini jadi antara kesalahan sistematis dan rambang bisa kita lihat ya. Di sini yang contoh misalnya kita lihat yang sebelah kiri atas dulu ya. Yang sebelah kiri atas ini kategori pertama yang paling jelek. Itu tidak tepat dan juga tidak teliti. Bisa dilihat di situ ya. Tidak tepat maknanya apa? Karena ketika proses pengukuran dilakukan berulang-ulang itu tidak menunjukkan kecenderungan menghasilkan nilai yang sama, makanya tidak tepat gitu ya. Jadi carang-carang tuh titik-titiknya, titik-titik hasil pengukurannya. Dan juga tidak teliti. Kenapa tidak teliti? Karena rata-rata hasil pengukurannya itu jauh dengan nilai yang sebenarnya atau di luar batas toleransi. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kategori yang pertama. Udah jelek banget ini ya. Tidak tepat dan tidak teliti. Ini sulit untuk diperbaiki. Coba kita bergeser ke sebelah kanan ya. Nah, ini bedanya itu adalah masih sama tidak tepat,
karena masih carang-carang, tetapi teliti. Kenapa teliti? Karena rata-rata pengukurannya itu dekat sama nilai sebenarnya gitu. Nah, ini kategori yang kedua. Ini sama-sama sulit diperbaiki. Jadi, poin penting yang perlu kalian tahu, jika alat ukur itu udah tidak tepat ya. Jadi kalau misalnya kita ngukur itu angkanya itu random gitu. Jadi nggak menunjukkan nilai yang sama. Ini tuh sulit untuk diperbaiki. Jadi tingkat kesulitan untuk memperbaiki alat ukurnya itu tinggi sekali untuk kesalahan rambang ya atau pengukuran yang tidak tepat. Nah, berbeda dengan kategori 3 dan 4. Nah, kalau misalnya ini ya, dia ketepatannya bagus nih. Jadi menunjukkan kecenderungan hasil pengukuran yang sama gitu ya. Nah, cuma dia tidak teliti karena hasil rata-rata pengukurannya itu agak jauh dengan harga yang sebenarnya gitu. Nah, ini bisa diperbaiki. Kecenderungan untuk bisa diperbaikinya jauh lebih mudah daripada yang kategori 2 ini nih. Jadi yang ini tuh lebih mudah untuk diperbaiki. Jadi ini adalah keadaan yang lebih baik ya. Yang kategori 3 itu lebih baik keadaannya daripada kategori 2. Jadi tidak teliti ini ya bisa diperbaiki, lebih mudah diperbaiki daripada tidak tepat. Nah, sedangkan untuk proses yang paling kanan ini yang paling bagus ya. Kategori 4 tidak perlu diperbaiki karena dia sudah tepat dan sudah teliti seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa guidance atau panduan ya. Jadi kesalahan sistematik umumnya bisa diperbaiki ya karena tidak teliti ya. Tidak teliti atau kesalahan sistematik umumnya bisa diperbaiki dengan mencari dan membetulkan sumber penyebab kesalahan. Jadi proses 3 bisa diperbaiki menjadi proses 4. Nah, ini jadi bisa bergeser ke sini kalau misalnya 3 ke 4 gitu ya. Nah, pembetulan kesalahan sistematik pada proses kategori 1 umumnya tidak bermanfaat sebab paling tidak hanya akan mencapai proses kategori 2. Jadi kalau misalnya ada yang udah kategori 1 nih ya, yang paling sulit, yang paling parah, itu kalau misalnya kita perbaiki paling geser ke kanan gitu. Paling jadi kategori 2. Nah, dari kategori 2 ini nggak bisa langsung, bukan nggak bisa ya, sulit untuk langsung ke 4 gitu. Nah, dari 2 ke 4 itu sulit banget gitu ya. Nah, jadi biasanya sih ya udahlah beli yang baru. Biasanya kayak gitu ya kalau misalnya kesalahan rambang. Pak, mana ya Karena Pak? sumber penyebabnya itu sulit untuk dicari. Umumnya seperti itu untuk kesalahan rambang ya. Gitu. Pak, Jadi mana ingat-ingat ya? kalau kategori 3 ke kategori 4 itu bisa diperbaiki gitu ya. Kalau misalnya dari kategori 2 ke kategori 4 itu sulit untuk diperbaiki. Nah, atau ini bisa sih diperbaiki dari 1 ke 2 bisa, tapi dari 2 ke 4-nya ini yang sulit. Gitu ya. Pak mau nanya Pak, Gimana gimana? aku masih belum ngerti pas di kesalahan rambang ya Pak. Kan kalau kesalahan sistematisme eh, apa pengukuran teh jauh dari harga sebenarnya gitu ya. Nah, Rata-ratanya ya, rata-ratanya. rata-ratanya harga rata-ratanya teh jauh dari harga sebenarnya. Nah, kalau misalkan kesalahan rambang tuh kayak gimana sih Pak maksudnya teh? Nah, ini lihat nih. Gambar ini aja. Sebentar. Gambar yang ini ya. Lihat gambar yang ini. Nah, ini kan rata-ratanya ada di sini ya. Terus lihat titik pengukuran yang paling jauh. Titik pengukuran yang paling jauh misalnya ada di sini. Nah, itu adalah kesalahan rambang. Jadi jarak dari harga rata-rata sampai titik yang paling jauh. Gitu. Itu adalah kesalahan rambang. Nah, itu kan jadi menunjukkan bahwa proses pengukurannya itu tidak tepat. Maksudnya kalau dilakukan berulang-ulang, hasilnya itu random gitu. Hasilnya itu tidak cenderung menunjukkan hasil yang sama. Jadi acak gitu. Makanya ini disebut kesalahan acak atau random juga namanya. Gitu. Jadi dari rata-rata sampai ke nilai yang paling ujung gitu. Nah, ini adalah kesalahan rambang. Jadi ini untuk mempermudah dibuat lingkaran aja. Jadi radius itu ya.
Oke. Oke, Pak. Nah, kayak misalnya yang sebelumnya, ini mungkin bisa lebih di. Nah, ini. Jadi kesalahan Rambang itu adalah harga rata-rata pengukuran sampai nilai yang paling ujung nih. Nah, ini adalah kesalahan Rambang gitu. Jelas? Nah, kalau misalnya kesalahan sistematis itu dari sini ke sini. Ini adalah kesalahan sistematis. Gitu ya, Fajar ya. Jelas, Pak, jelas. Kalau Rambang berarti kan jauh nih dari rata-rata sampai ke sampel paling ujungnya jauh gitu ya. Nah, jadi di sini kita masuk nih ke 5 penyebab ketidaktelitian dan ketidaktepatan. Jadi bisa faktornya itu bisa berasal dari alat ukur, benda ukur, posisi pengukuran, lingkungan atau operator. Ini mirip-mirip sih tapi diklasifikasikan menjadi dua hal yang berbeda di buku Pak Taufik ya. Jadi posisi pengukuran sama operator ini dibedakan. Sebenarnya sama-sama sih. Jadi ini tuh posisi pengukuran tuh karena operatornya yang nggak benar nyeting benda ukurnya ya. Nah, kalau misalnya di sini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini lebih ke prosedurnya seperti apa. Jadi tidak menjalankan prosedur yang baik. Gitu. Nah, jadi kita akan kupas tuntas ini 5 penyebab ketidaktelitian dan ketidaktepatan. Jadi harapannya kalian itu bisa tahu sumber-sumber kesalahan atau yang bisa menyebabkan ketidaktelitian dan ketidaktepatan pada proses pengukuran dan kalian harus bisa meminimalisasinya. Nah, ini pertama, penyimpangan yang bersumber dari alat ukur. Langsung ke contoh kasus yang sederhana. Kita lihat di sini, ini adalah mikrometer ya, jelas. Kecermatannya berapa kecermatannya nih? Ini yang paling bagus. Kecermatannya berapa? 0,001, Pak. Ya udah kelihatan ya di sini 0,001 tapi lihat aja nih digit yang paling belakangnya ya. Itu udah 1 mikron nih. Ini bisa membedakan sampai 1 mikron. Nah, ini contoh sederhana aja. 1 mikron tuh udah kayak ukuran debu gitu ya. Coba kalian perhatiin nih. Di muka sensornya, muka sensor yang sebelah sini ya, yang warna merah nih. Coba kalian bayangin, kalau misalnya nggak rata dan nggak sejajar, itu bisa jadi penyebab kesalahan pengukuran, iya kan? Kalau nggak rata, miring sedikit, ada ya kasar gitu, ya kasar gini gitu. Misal ya ini ekstrimnya gitu. Nah ini udah bisa menyebabkan kesalahan pengukuran kan? Atau misalnya nggak sejajar antara muka satu yang dan muka dua, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Nah kan bahaya gitu ya, udah fatal banget kesalahannya. Apalagi yang kecermatannya itu sampai mikron. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan kerataan dan kesejajaran muka ukur atau sensor ukur pada mikrometer ya. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Ya, ini diulang lagi sedikit. Jadi dalam alat ukur ini ada beberapa komponen ya, yaitu ada sensor, yaitu peraba alat ukur ya yang bersentuhan dengan objek ukur, atau ada juga pengubah yaitu bisa memperbesar dan memperjelas isyarat sensor, yaitu suatu perubahan kecil bagi geometri objek ukur menjadi suatu perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukur. Pengubah ya, kalau misalnya mekanik itu biasanya ulir atau roda gigi gitu. Kalau misalnya yang elektrik ya pengubahnya itu adalah pengolah digabung ya dengan pengolah data pengukuran. Jadi pengubahnya itu bentuknya itu sudah komputerisasi. Jadi dia mengukur perbedaan arus atau voltase. Dan juga ada penunjuk ya. Jadi ada yang digital, ada yang garis indeks, ada yang jarum penunjuk ya, dan juga ada pengolah data pengukurannya. Nah, ini lihat ya. Udah pernah ya ini ya. Jadi sensornya yang mana aja? Ini sensor pertama, ini sensor yang kedua,
Terus ini juga sensor ya. Sebentar ya, saya ada telepon dulu. Sebentar. Ya maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Ya, itu sensornya ya. Lihat di sini. Kalau misalnya penunjuknya udah jelas di sini ya, penunjuknya itu menggunakan jarum penunjuk. Nah, sedangkan untuk pengubahnya itu ada mekanisme di dalam jam ukur ini ya. Di dalamnya kan dia mengubah isyarat gerak translasi ya. Ini kan gerak translasi dari sensornya. Dan diubah sedemikian rupa sehingga menjadi gerak rotasi dari jarum penunjuk. Nah, ini tugasnya dari pengubah. Jadi di dalamnya itu banyak pasangan roda gigi gitu ya. Sehingga bisa dilihat di penunjuknya yang bergerak rotasi. Nah, ini juga ada contoh lagi ya, udah dibahas sebenarnya. Ya udah jelas ya, ini udah pasti ini adalah sensornya ya. Terus penunjuknya itu di sini kalau ini pakai digital penunjuknya. Dan pengubahnya juga ada di dalam perangkat ini ya, perangkat komputer. Jadi sebenarnya ini pengubahnya itu dia membaca pergerakan dari sensornya menggunakan perbedaan voltase atau arus gitu ya. Menggunakan perangkat elektronik tertentu. Pengubah dan penunjuk ada di sini, ini sensornya. Terus ya udah ya, itu aja ya. Satu lagi tuh penunjuknya udah. Oh, berarti ini penunjuk, pengubah semuanya ada di sini. Selanjutnya, nah jadi sifat kita harus kenal dulu ya dari alat ukur ini dia memiliki sifat umum. Yang pertama itu adalah kecermatan. Jadi kita sedikit ngulas dulu tentang alat ukurnya ya sebelum balik lagi nanti ke kesalahan pengukuran. Yang pertama ini adalah kecermatan ya, tentunya kalian udah pernah tahu juga ya. Kecermatan yaitu kemampuan untuk membedakan, sedangkan kecermatan khusus alat ukur adalah makna jarak antar garis skala. Jadi jarak yang atau jarak yang bisa dibaca oleh alat ukur ya, jarak paling kecil. Dan kaidah pemilihan alat ukur harus disesuaikan dengan toleransi objek ukur, yaitu kecermatan alat ukurnya harus lebih kecil atau sama dengan dari 10% toleransi objek ukur ya. Kalian juga udah tahu ya, ini udah konsep paling umum. Coba kita lihat nih, ada 3 jangka sorong. Yang paling atas kecermatannya berapa? Yang paling atas nih, kecermatannya berapa? 0,05. Langsung kebaca ya. Kenapa 0,05? Gimana caranya? Itu kelihatan, Pak. Masa nggak kelihatan? Ini lihat dari garis-garis non-newsnya dong. Jangan lihat ininya, jangan lihat ini. Ya benar 0,05, tapi kok bisa 0,05? Iya tuh, skala utamanya dia berapa? Skala utama 1 mm. Dibagi skala non-newsnya ada berapa garis tuh skala non-news? 5, Pak. Skala non-news, lihat ini non-news nih. Ada berapa garis jumlahnya? Berapa spasi gitu? 20, Pak. 20, lihat tuh kan sampai 10. Terus ada tengah-tengahnya, berarti 20 gitu kan? Iya. Berarti 1 mili dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Gitu. Sekarang yang bawah. Nah, ini berapa nih kecermatannya? 0,02, Pak. Kenapa bisa 0,02? Itu garis non-newsnya ada 4. Dibagi 4. Berarti kelipatan 0,02. Ya, 0,02 benar. Gimana caranya kok bisa dapat 0,02? Skala utamanya 1 mili dibagi berapa garis non-news? Ini cuma setengah putaran ya, kalau yang ini.
Jadi Iya. setengah putaran tuh, lihat ada berapa garis. Nah, ini kan sebenarnya 10, ini 5 ya ke sini ya. Jadi dari 0 sampai 0,1 itu 5 kan, 5 garis. Ini ada 10 garis utama, berarti 10 dikali 5. 50, Pak. 50 berarti 1 milimeter dibagi 50 berapa? 0,02. 0,02 gitu ya caranya ya. Jadi ini si jarum penunjuknya itu cuma setengah putaran. Setengah putaran maksudnya itu adalah untuk sampai 1 mm. Jadi setengah putarannya lagi 1 mm lagi. Jadi satu putaran itu 2 mm. Kayak gitu ya. Untuk yang ini. Jadi kita ngebaca skala noniusnya cuma setengah lingkaran aja. Jadi nah ini kan kelihatan ya. Ini nambah 0,1 mili kalau sampai sini. Kalau sampai sini nambah 0,2, sampai sini sampai sebentar. Zoom mana zoom? Kok jadi susah di zoom lagi? Ya intinya begitulah ya. Setengah lingkaran. Nah, ini lihat nih di sini sampai 0 kan. Nah, sampai 0 tuh udah menandakan 1 mili lagi gitu. Nah, kesananya lagi nambah lagi. Itu untuk skala nonius untuk udah lewat dari 1 mili ya. Nah, yang di bawah nih berapa kecermatannya berapa? Udah kelihatan. 0,01 ya, nih lihat angka terakhirnya. Kalau yang digital. 0,1 mungkin. 0,01 mm. Nah, untuk memilih alat ukur disesuaikan dengan toleransi dari benda ukurnya. Nah, lihat nih, coba. Nih, lihat contoh yang pertama. Nih misalnya ya. Daerah toleransinya karena dia plus minus, berarti kan 0,006 inci ya. Ini inci. Kenapa inci? Karena di sini nggak ada angkanya ya. Langsung ketahuan ini inci satuannya. Nah, maka kita harus memilih alat ukur dengan kecermatan yang minimalnya itu 10%-nya, berarti 0,0006 inci gitu. Coba kalau ini berapa nih? Kalau ini kecermatan minimal dari alat ukurnya berapa? 0,0000. Berapa? Lihat dulu daerah toleransinya berapa sebelum tahu. Daerah toleransinya berapa? 0, Zona toleransi ini plus minus, berarti dari minus 0,02 ini angka depannya nggak ditulis ya kalau inci, sampai plus 0,02. nah ini jaraknya berapa? Ya ada nolnya lah biar gak pusing lihatnya tuh. Jaraknya berapa nih? Ini kayak misalnya gampangnya gini, garis bilangan, ini 0, ini 1, ini min 1. Nah, totalnya ini berapa jaraknya? 1. Masa 1, 1? Pak. 2 Pak, 2. 2. Jarak dari sini sampai sini kan 2. Nah, misalnya itu zona toleransinya plus minus 1. Kalau plus minus 0,02 jadinya berapa tuh 4 zona Pak. toleransinya? 0,04. 4. Ini ya, ini sama kayak gini nih. Kan dia 0,003 nih. Jadi zona toleransinya itu adalah 0,006 karena dia plus minus gitu ya. Nah, ini zona toleransinya 0,04, berarti kecermatan alat ukur minimal harus berapa? Dikali 10% aja kan? 0,004. Iya, betul. Gitu. Gitu ya, jelas ya?
juga sama 0,004 seperti itu. Nah, ini sifat umum yang kedua dari alat ukur, yaitu adalah kepekaan. Nah, lihat di sini. Grafiknya lihat ya. Di sini ada sumbu Y dan juga ada sumbu X. Nah, di mana sumbu X ini adalah harga yang diukur atau nilai yang diukur. Nah, jadi kalau misalnya jangka sorong gitu ya, jangka sorong. Kalau jangka sorong, nah ini adalah sumbu X-nya. Nah, ini nih jarak ini adalah sumbu X. Jangka sorong ya. Nah, sedangkan untuk sumbu Y yaitu penunjuknya ya, berarti garis-garis nonius, garis-garis, iya noniusnya kan. Nah, pergerakan dari garis-garis noniusnya. Nah, kan bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Apalagi untuk jam ukur, dial indicator. Dial indicator ingat ya yang kemarin, yang penunjuk ini, yang alat ukur pembanding. Nah, ini adalah pergerakan si sensornya ini, itu kan si sumbu X-nya ya, yaitu dimensi acuannya, harga yang diukur. Sedangkan jarum penunjuknya itu adalah sumbu Y atau penunjukan yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Ini geraknya dikit banget, sedikit, tapi di sini udah muternya berkali-kali gitu. Kalau misalnya kalian udah pegang. Nah, ini adalah sifat umum alat ukur, yaitu kepekaan. Semakin berbeda antara delta X dan delta Y, yaitu semakin peka ya. Makanya ini jam ukur super duper peka. Karena ini kan pergerakan dari ini sensornya itu sedikit banget, tapi ini jarumnya bisa bermuternya berkali-kali gitu. Sangat-sangat peka untuk jam ukur gitu ya. Nah, jadi kepekaan nih bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah ada dua contoh nih. Ada dua contoh alat ukur. Nah, alat ukur ini misalnya alat ukur si A nih, kita lihat yang A dulu. Berarti yang ini dulu ya, kita lihat nih. Ini si alat ukur A. Jadi perbedaan delta X yang bisa dari benda ukurnya itu bisa terbaca oleh si alat ukur A dengan delta YA gitu. Nah, jadi kepekaan alat ukur A itu dinyatakan perubahan delta Y dibagi delta X-nya atau gradien atau kemiringan dari grafik ini gitu ya. Itu adalah kepekaan alat ukur A. Sedangkan untuk alat ukur B yang ini ya sama-sama aja. Delta X dibagi delta Y. Delta Y-nya dulu ya. Delta Y dibagi delta X gitu. Nah, semakin tinggi perubahan delta Y per delta X-nya, atau semakin besar kepekaannya, itu tuh dia semakin bisa membaca, semakin sensitif lah ya. Jadi perubahan dikit aja, nah bisa kebaca sedikit. Sensitif lah istilahnya. Nah, jadi syarat penting untuk pengukuran alat ukur ya, ini biasanya yang elektronik sih. Delta Y sama delta X tuh harus linear nih. Harus selalu linear, jadi harus garis lurus. Kalau misalnya udah nggak lurus lagi, jadi kayak gini ya, ini nggak boleh dipakai nih daerah-daerah ini nih. Nggak boleh dipakai, karena udah nggak akurat. Nah, ini biasanya yang elektrik yang dia itu membacanya perubahan voltase atau perubahan arus ya. Biasanya kayak gini. Kalau yang mekanik itu biasanya ya lurus-lurus aja kalau yang mekanik. Kalau yang elektrik biasanya kayak gini. Jadi harus dilakukan kalibrasi yang amat sangat teliti untuk alat ukur yang elektronik atau pembacaannya digital. Nah, harus linear agar kecermatan alat ukur tetap sama. Jadi daerah ini merupakan daerah kerja alat ukur yang menentukan kapasitas ukur. Nah, ini pokoknya yang linearnya ini, yang lurusnya itu adalah kapasitas ukurnya gitu ya. Nggak boleh bagian yang tidak linear itu digunakan. Nah, ini adalah kepekaan. Terus yang ketiga, sifat dari alat ukur, yaitu keterbacaan. Nah, keterbacaan
keterbacaan adalah tingkat kemudahan pembacaan skala pada alat ukur. Nah, keterbacaan penunjuk digital dikatakan lebih tinggi daripada skala yang jarum penunjuk atau garis indeks ya. Nah, coba kita lihat yang digital kan enak banget ya dilihatnya langsung gitu ya. Harganya dilihat, kalau misalnya yang non-news ini harus ngitung dulu gitu kan. Lebih susah gitu. Apalagi kalau garisnya tuh rapet-rapet gitu. Kita sulit untuk menentukan mana yang berhimpitan gitu kan. Lebih sulit dibandingkan yang digital gitu. Jadi keterbacaannya lebih baik yang digital. Nah, untuk alat ukur pada bagian penunjuk dengan skala, ya jadi non-news dengan utama yang seperti ini ya, keterbacaannya dirancang dengan memperhatikan jarak fisik, jadi jarak antar garisnya itu dibuat tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Akan memudahkan pengamatan. Jadi kalau misalnya rapet-rapet banget gitu ya, itu kan susah untuk dibaca gitu. Kalau terlalu rapat. Jadi disesuaikan supaya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh juga kita sulit untuk menentukan mana yang berhimpitan untuk menentukan nilai yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini juga untuk yang jarum penunjuk ya. Garis-garis skala yang tipis serta jarum penunjuk yang tipis dapat menaikkan keterbacaan dalam arti menghindarkan terjadinya keraguan pembacaan. Coba kita lihat di sini. Nah, garis-garis ini, garis-garis ininya ya, si garis-garis skalanya ini, itu tuh kalau bisa dibuatnya tipis. Kalau misalnya tebal-tebal kan kayak yang mepet gitu ya, itu lebih sulit untuk dibaca. Apalagi kalau jarumnya tebal gitu. Ini lebih sulit untuk dibaca. Jadi sebisa mungkin dibuat jarumnya tipis dan juga garis-garis skalanya juga tipis ya, supaya lebih mudah untuk dibaca atau meningkatkan keterbacaan. Nah, ini juga ya untuk yang skala, semakin cermat interpolasi non-news atau semakin ya ininya ya, kecermatannya semakin tinggi, itu sebenarnya mengurangi atau menurunkan keterbacaan. Kenapa? Karena jarak-jarak antar garisnya ini makin banyak gitu kan. Kalau kecermatannya makin tinggi, jadi semakin mepet gitu. Jadi kita sulit untuk menentukan mana yang berhimpitan dan juga sulit untuk membacanya gitu. Karena memerlukan garis non-news yang banyak. Tuh kan kalian udah lihat juga ya. Nah, misalnya contoh yang atas sama contoh yang bawah. Nah, yang atas ini kan dia lebih cermat dibandingkan yang bawah. Kalau misalnya yang atas ini sampai skala utamanya 1 mili kan ya, dibagi. Nah, ini non-newsnya ada bahkan ini sampai berapa nih? Satunya ini dibagi 50 nih. Ini dibagi 50 berarti ini 0,02 ya. Sedangkan yang ini 0,05. Tuh. Tapi kan lebih mudah dibaca yang ini ya karena jarak garis-garisnya ini lebih renggang gitu ya daripada yang ini. Ini kan mepet-mepet gitu, sulit untuk dibacanya. Ya walaupun yang alat ukur yang atas yang 0,02 ini kecermatannya lebih cermat, tetapi untuk segi keterbacaan lebih bagus yang bawah ya, yang 0,05 mili seperti itu. Nah, itu adalah dari prinsip keterbacaan. Nah, juga ada histeresis di sini. Nah, sifat umum alat ukur yang keempat, histeresis. Jadi, apa itu histeresis? Yaitu adalah penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan. Misalnya kita ngukur maju sama ngukur mundur. Ini beda hasilnya gitu. Misalnya ya. Nah, ini ada suatu benda ukur di sini ya yang bentuknya lurus ini. Kita ukur perbedaan tingginya nih. Perbedaan tinggi. Nah, delta H. Bisa ngukurnya jam ukurnya dimajuin ke sana gitu kan. Bisa juga jam ukurnya yang dimundurin dari atas ke bawah. Nah, anehnya ini bisa menimbulkan nilai yang berbeda.
Bisa kita lihat nih di bawah di grafik. Jadi kalau misalnya ngukurnya itu naik gitu ya. Nah, si pembacaannya tuh kayak gini nih pembacaannya. Tapi kalau misalnya dimundurin atau diturunin, ngebacanya jadi beda dikit nih, ada selisih sedikit. Nah, ini emang ada fenomena yang terjadi gitu ya. Karena gayanya berbeda, gaya reaksi yang dirasakan oleh si sensor itu berbeda. Aneh nih kan. Jadi kita ngukur naik sama ngukur turun tuh kok beda gitu hasilnya. Jadi ini histeresis tuh timbul karena adanya gesekan pada pengubah alat ukur karena digesek dari bawah sampai atas atau dari atas sampai bawah. Nah, arah gesekannya berbeda. Nah, jadi pada contoh jam ukur di samping, histeresis disebabkan oleh perbedaan gaya yang dialami poros ukur atau si sensornya ya. Gayanya berbeda. Nih, saya bikinin skema diagramnya. Diagram benda bebasnya dari si sensor tersebut. Nah, dia kan ada gaya penekanan ya, atau FK di sini. Nah, tentunya akan timbul gaya normal atau gaya reaksi. Nah, ini yang dirasakan oleh si sensor. Nah, kita ini biasa ya kalian kan udah belajar di statika atau kuliah fisika atau matematika tentang vektor ya. Kita lakukan, nah yang statikanya sama saya pasti tahulah. Ini proyeksi gaya ya. Proyeksi gaya di sumbu X dan di sumbu Y. Dan ini adalah gaya pendorongan atau gaya naik supaya si sensornya bergerak ke atas ya. Nah, kita lihat di sini, ini diagram benda bebasnya. Dan kalau misalnya kita geraknya ke atas, berarti si gaya geseknya ini, itu kan berlawanan ya, si gaya geseknya. Nah, timbul FG, gaya gesek yang arahnya ke kiri gitu. Nah, kalau misalnya bergerak naik, coba kita terapkan rumus statika di sini. Berarti F atau gaya dorongnya ini itu sama dengan FKX ditambah FG gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya bergerak turun ternyata beda gayanya. Nah, ini geraknya turun ya. Geraknya ke bawah. Nah, FK-nya tuh ngebantuin F malah di sini arahnya tetap ke kiri gitu. FG-nya ke arah sana. Nah, kalau bergerak turun si F-nya itu FG dikurangi FKX. Nah, ini beda kan? Nah, perbedaan gaya ini yang dirasakan sensor. Makanya jadi ada perbedaan pembacaan pengukuran ya walaupun nggak banyak gitu. Nah, ini adalah histeresis. Jadi biasanya ini menggunakan jam ukur yang kita geser. Nah, kita geser akan timbul gesekan. Nah, gesekan ini yang menyebabkan perbedaan pengukuran. Gitu ya. Histeresis. Jadi ini intinya adalah perbedaan pengukuran pada saat pengukuran maju ataupun mundur. Seperti itu. Nah, pengaruh histeresis dapat dikurangi apabila pengukuran dilakukan sedemikian rupa sehingga hanya bagian kecil saja dari skala alat ukur yang digunakan. Jadi jangan terlalu jauh lah. Kalau misalnya mau ngukur maju atau mundur gitu ya. Jadi jarak antar sininya itu jangan terlalu jauh gitu sehingga bisa meminimalisasi efek dari histeresis. Semakin jauh jaraknya ini ya, semakin tinggi efek histeresisnya. Nah, terus ini adalah sifat umum alat ukur yang kelima, yaitu kepasifan. Nah, ini kepasifan itu adalah lebih keterkaitannya dengan waktu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh si penunjuk untuk menghasilkan hasil pengukuran. Nah, kepasifan ini ya kayak misalnya ini ya, lihat contoh yang paling kelihatan ini adalah penggunaan jam ukur. Kalau misalnya kalian pernah pegang gitu ya, kalau kita pakai
cenderung jarumnya itu goyang-goyang. Kalau misalnya kita pakai goyang-goyang dulu sebentar, ngek, ngek, ngek. Nah, baru diem gitu pada saat-saat tertentu ya. Nah, ini adalah kepasifan. Jadi kepasifan berbeda dengan kepekaan. Jadi kepasifan itu kaitannya dengan waktu. Jadi waktu perjalanan isyarat sensor sampai pada penunjuk gitu ya. Sedangkan kalau kepekaan itu adalah kemampuan menerima dan mengolah data dari sensor. Nah, intinya mah kepasifan tuh waktunya ya, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai gitu ya. Nah, satu kondisi terburuk yang harus dihindari yaitu adalah kepekaan yang rendah dan kepasifan yang tinggi gitu. Nah, jadi udah mah kepekaannya rendah, pasifnya tinggi. Jadi dia tuh jarumnya tuh bergetar gitu. Bergetar terus. Itu kepasifannya tinggi. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya untuk menunjukkan angka tertentu. Itu kepasifan yang tinggi. Nah, ini juga salah satu contohnya itu yang banyak dipengaruhi oleh kepasifan itu perangkat perangkat elektronik. Kadang-kadang kan di angka penunjuk digitalnya ini ya, angkanya itu kan kadang-kadang ganti-ganti gitu ya, ganti-ganti terus sampai waktu tertentu itu menunjukkan satu angka gitu. Nah, kalau misalnya kepasifannya tinggi, ini sering ganti-ganti. Misalnya, oh kadang 7, kadang 8, ganti-ganti aja terus. 7, 8, 7, 8. Nah, ini juga sering terjadi di alat ukur elektronik. Nah, ini juga dipengaruhi untuk yang elektronik ya. Kepasifan itu dipengaruhi oleh kecepatan pengolahan data gitu, dari mikroprosesor yang ada di dalam perangkat tersebut. Nah, terus ada juga sifat umum alat ukur yang keenam yaitu pergeseran. Nah, pergeseran yang merupakan suatu penyimpangan yang membesar seiring berjalannya waktu. Pergeseran terjadi bila jarum penunjuk atau pena pencatat bergeser dari posisi yang semestinya. Nah, ini banyak terjadi di alat ukur yang elektronik. Nah, misalnya ya, pergeseran, misalnya eh, alat ukur elektronik ya, ya anggaplah jangka sorong digital gitu, jangka sorong digital. Nah, kalian itu misalnya ngukur suatu benda gitu ya, bendanya ini tetap gini-gini aja gitu. Tahun pertama nunjukin angka tertentu, anggaplah A gitu ya. Nah, udah 10 tahun atau 15 tahun atau dengan waktu yang sangat lama, kita ngukur lagi nih benda yang sama, nggak berubah bendanya, tapi bergeser jadi A plus 0,00 sekian gitu. Misalnya A 0,001 gitu. Jadi ada pergeseran nih, kok nambah hasil pengukurannya gitu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pergeseran. Karena udah lama gitu ya, karena sudah lama waktunya, maka komponen-komponen elektrik yang ada di sini, ini yang ada di dalam ya, ini namanya LVDT. Jadi perubahan panjang dari elemen yang warna biru ini ya, perubahan panjangnya itu tuh dibaca. Nah, kan ada perubahan panjang kalau misalnya kalian belajar di fisika itu ya, dari elemen resistansi, ada elemen resistansi, kalau panjangnya berubah, resistansi dari panjangnya juga berubah gitu. Nah, inilah yang diukur gitu. Perubahan panjang menjadi perubahan resistansi atau perubahan ohm ya. Nah, Nah, dari sini kalau misalnya si kawat-kawat yang ada di sini itu udah usang, udah lama gitu ya, bisa jadi lembab kondisi lingkungannya atau dan lain-lain. Nah, bisa jadi karatan. Kalau misalnya karatan, nilai R-nya ini itu berubah menjadi nilai R yang baru gitu. Makanya ini yang menyebabkan pergeseran gitu. Maka dari itu, nih, yang paling sering itu kelembabannya yang tinggi. Jadi kelembaban yang tinggi itu akan merusak komponen elektronik apapun itu. Jadi kalau misalnya kalian punya perangkat elektronik, pengen awet, nggak boleh lembab lingkungannya. Intinya kayak gitu. Apapun itu ya perangkat elektronik, nggak boleh lembab.
Karena lembab itu membantu proses pengkaratan dari komponen-komponen logam gitu ya. Nah, ini adalah LVDT, Linear Displacement Transducer. Jadi dia mengukur perubahan resistansi akibat perubahan panjang dari sensor. Ini banyak digunakan pada alat ukur elektronik. Nah, jadi ini pergeseran itu terjadi paling sering itu oleh alat ukur dengan pengubah atau pencatat elektrik karena banyak komponen elektroniknya di sana. Semakin lama semakin berkarat gitu. Itu ya kelemahan dari alat ukur yang pengubah atau pencatatnya itu elektrik. Nah, untuk memastikan bahwa data pengukuran yang diperoleh selama jangka waktu tertentu tidak dicemari oleh pergeseran, maka dilakukan pengecekan ulang berkala pada periode tertentu. Jadi harus dikalibrasi pada periode tertentu. Misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu ya. Nah, terus yang sifat umum yang ketujuh, yaitu adalah kestabilan nol. Jadi kestabilan nol adalah kemampuan suatu alat ukur untuk kembali pada pembacaan nol atau pembacaan tertentu dengan objek ukur acuan. Nah, penyimpangan bersifat tetap atau berubah-ubah. Nah, kestabilan nol tuh kalau misalnya kalian nggak ngukur, harusnya kan ke nol gitu. Nah, misalnya seperti ini nih, ini jangka sorong ya, jangka sorong yang dia itu untuk mengukur ketebalan lubang gitu misalnya, ketebalan suatu plat suatu benda yang bentuknya silinder gitu. Nah, kan bisa jadi ininya itu kalau sering dipakai dia terdefleksi ya jadinya. Nah, jadinya tuh bisa terdefleksi seperti itu lama-lama, lama-kelamaan. Kalau misalnya kalian itu rapatkan ini gitu, harusnya kan ke nol. Jadi mepet gitu. Ini sama ininya tuh mepet. Tapi ini ada celah sedikit karena defleksi itu tadi ya. Kalian pepetin tapi kok ada celah gitu. Nah, ini adalah kestabilan nol yang buruk gitu. Nah, jadi kekakuan sistem pemegang alat ukur yang rendah menjadi penyebab ketidakstabilan nol kayak gitu. Jadi intinya kestabilan nol ini ketika kita posisikan ke 0 mm atau dirapatkan ya, itu harusnya nggak ada celah. Jadi tidak ada harus menunjukkan penunjukan yang benar-benar nol seperti itu. Atau misalnya timbangan ya yang jelas. Nggak dibebani itu harusnya menunjukkan ke nol, bukan ke angka tertentu. Kan banyak ya timbangan-timbangan yang udah jelek gitu ya. Padahal nggak ada beban sama sekali, tapi kok jarum penunjuknya itu nggak ke nol, nggak tepat ke nol, tapi beda sedikit gitu ya, seperti itu. Itu adalah kestabilan nol. Nah, ini umumnya penyebab dari kestabilan nol itu biasanya ketidakkakuan sistem pemegang, kelonggaran sistem pengencang, jadi pengencangnya itu longgar, atau keausan sistem pemosisi atau si alat pencekam benda ukurnya itu kekakuannya buruk atau fixture-nya seperti itu. Nah, ini adalah kayaknya kalau nggak salah ini terakhir nih. Sifat umum alat ukur yang kedelapan yaitu pengambangan. Nah, pengambangan terjadi apabila jarum penunjuk selalu berubah-ubah posisinya atau bergetar atau angka terakhir paling kanan dari penunjuk digital berubah-ubah. Nah, ini juga mirip dengan kepasifan ya, mirip dengan kepasifan. Tapi pengambangan ini floatingnya itu lebih ditekankan kepada nilainya itu nggak bakal menunjukkan suatu angka tertentu gitu. Jadi selalu bergetar gitu. Nah, kalau ini kepasifannya itu sangat tinggi sekali karena nggak bakal pernah menunjukkan ke nilai yang sebenarnya. Jadi selalu bergetar. Kayak misalnya ini jarum penunjuk ya, dia itu bergetar kanan kiri terus aja bergetar. Gitu.
Atau yang digital ini ya, jadi angkanya tuh kadang ya, jadi bisa 7 bisa 8 ganti-ganti gitu. Nah, ini floatingnya yang tinggi ya. Biasanya terjadi karena ada gangguan atau noise yang menyebabkan perubahan-perubahan yang kecil dirasakan sensor, yang kemudian diperbesar oleh bagian pengubah alat ukur. Noise ini untuk yang digital ya, yang digital, noise ini terjadi kalau misalnya ada medan magnet yang mengganggu. Lingkungan ya yang mengganggu. Medan magnet. Jadi kalau misalnya elektrik, ada medan magnet tertentu gitu. Misalnya ada magnet di dekatnya gitu, atau apapun lah perangkat elektronik lainnya ya. Nah, itu bisa mengganggu pembacaan kalau misalnya ada medan magnet. Sedangkan untuk yang mekanik, noise-nya ini biasanya dari kebisingan. Jadi ini juga mekanik juga ya. Kalau yang jam ukur mekanik ini kebisingan. Kalau misalnya lingkungannya itu bising, itu kan cenderung si bunyinya itu menggetarkan ya benda ukur atau alat ukurnya gitu. Nah, begitu. Jadi kalau ingat-ingat kalau misalnya kalian mau ngukur menggunakan jam ukur yang digital, ya, itu pastikan kalian itu terbebas dari medan-medan magnet yang mengganggu. Nah, medan magnet ini bisa timbul entah dari magnet permanen atau sesuatu kabel gitu. Kalau misalnya ada kabel gitu, banyak kabelnya. Ini kan kabel ada arus nih. Ini ingat-ingat lagi nih pelajaran fisika. Kalau misalnya kabel punya arus, dia juga pasti punya medan listrik yang arahnya tuh kayak gini. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Di SMA juga udah pernah kalian belajar ini. Nah, kalau misalnya ada arus, pasti timbul medan magnet. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kabel, ya, dan kabel itu menghantarkan arus yang sangat tinggi, nah itu bisa berpotensi menjadi noise. Noise pada alat ukur digital gitu. Oh iya, ini alat ukur digital juga dia sensitif terhadap kebisingan juga. Jadi noise-nya untuk yang digital bisa noise medan magnet dan juga noise kebisingan. Sedangkan untuk yang mekanik itu noise-nya yang kebisingannya aja. Gitu ya. Pak maksud bising, teh bising suara, Pak. Bising suara ya, bising suara. Gelombang Bising berarti ya? suara. Kenapa? Gelombang. Iya, kalau misalnya berisiknya tapi berisik banget gitu. Oh, berarti saya tambahin ini kebisingan suara ditambah getaran atau gempa ya. Kalau misalnya bergetar gitu daerahnya. Entah dekat pabrik gitu kan banyak mesin-mesin gitu. Jadi si tanahnya ini nggak stabil gitu. Itu noise. Jadi gangguan dari luar. Nah, salah satu penyebab kesalahan pengukuran yang diakibatkan oleh lingkungan. Jadi hal ini dirasakan oleh sensor yang kemudian diperbesar oleh bagian pengubah alat ukur. Jadinya ini angkanya tuh nggak konsisten, berubah-ubah terus. Karena kan ada getaran gitu ya. Ada getaran dari luar yang mengganggu atau noise itu tadi. Nah, biasanya kalau misalnya yang peka dan cermat itu ya, kemungkinan terjadinya pengambangan itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya sangat peka ya kayak jam ukur ini kan peka dan cermat ya. Nah, itu biasanya kemungkinan untuk floatingnya itu tinggi. Seperti itu. Nah, jadi penyimpangan yang bersumber dari alat ukur merupakan yang hal wajar dari alat ukur itu sendiri. Jadi dalam hari ini merupakan kewajiban si operator atau pemakai untuk menyadari kelemahan tersebut dan diusahakan untuk tidak memperparah ketidaksempurnaan ya. Jadi dari 8 sifat itu tadi kalian udah tahu sifat-sifatnya dan karena sifatnya itu kalian harus tahu bagaimana untuk bertindak gitu ya. Kayak misalnya cewek nih.
Kalian kan tahu sifatnya kayak gimana. Nah, untuk tidak memperburuk keadaan ya kalian harus tahu bagaimana menyikapi diri kalian. Misalnya seperti itulah. Semakin sering alat ukur untuk dipakai, umumnya akan semakin menonjol ketidaksempurnaannya karena umur tadi ya, dikarenakan oleh keausan, degradasi, atau habisnya umur pakai. Nah, dengan demikian kalibrasi harus dilakukan. Nah, itu yang alat ukur. Kita sedikit ngebahas tentang rantai kalibrasi. Sebenarnya udah dibahas juga, cuma ya gak apa-apa lah, kita ulangi lagi. Jadi dalam hal kalibrasi yang diukur oleh objek ukur diketahui harga yang sebenarnya yang menjadi acuan kalibrasi. Kayak kemarin ya, misalnya batang meter atau sudah distandarisasi ulang menggunakan panjang gelombang dari sinar laser seperti itu. Nah, ini adalah kalibrasi. Itu yang paling tinggi ya, yang menggunakan batang meter atau sinar laser. Yang tingkat-tingkat bawahnya itu blok ukur aja. Blok ukur tapi punya standar yang berbeda-beda. Nah, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Kalian juga udah belajar ini ya di pekan-pekan yang lalu. Jadi ada kalibrasi alat ukur kerja yang memakai acuan alat ukur standar kerja. Nah, ini yang tingkat yang paling rendah ya. Ada alat ukur acuannya standar tingkat 2, ada yang tingkat nasional, ada juga yang tingkat internasional. Nah, penyimpangan yang bersumber dari alat ukur, apabila alat ukur sering dipakai dan belum dikalibrasi ulang, ada kemungkinan timbul sifat-sifat yang merugikan, seperti histerisis, kepasifan, pergeseran, dan kestabilan nol yang buruk. Nah, kesalahan sistematis dalam proses pengukuran dapat bersumber dari alat ukurnya. Jadi kesalahan sistematik yang udah kita bahas kemarin ya. Nah, jadi menghasilkan hasil pengukuran rata-ratanya itu jauh dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini biasanya timbul dari alat ukurnya. Jadi alat ukurnya nih penyebab utamanya biasanya seperti itu. Kalau kesalahan sistematis. Karena kenapa? Bisa jadi kekakuan pemegangnya yang buruk atau keausan bidang kontaknya. Jadi udah aus gitu ya. Jadinya bidang kontaknya nggak sejajar atau nggak rata lagi. Atau kualitas pengubahnya yang udah buruk. Seperti itu. Pengubah elektrik atau pengubah mekanik. Nah, kontribusi alat ukur sehingga muncul kesalahan rambang dalam proses pengukuran umumnya relatif kecil. Jadi yang menyebabkan kesalahan rambang itu biasanya bukan dari alat ukurnya biasanya ya. Nah, biasanya alat ukur itu menyebabkan kesalahan sistematis, bukan si kesalahan rambangnya. Jadi umumnya kontribusi untuk kesalahan rambang itu relatif kecil gitu. Asalkan alat ukur digunakan dan dipelihara dengan baik. Nah, sekarang yang kedua, itu alat ukur doang ya, ngebahasnya lama banget. Nah, ini yang kedua, yaitu penyimpangan yang bersumber dari benda ukurnya. Nah, lihat nih di sini. Setiap benda ukur memiliki sifat elastis dan bahkan berdeformasi ketika dikenakan beban terhadapnya. Deformasi benda ini dapat menjadi salah satu penyebab kesalahan sistematik dalam suatu pengukuran. Nah, ini kalian udah bahas di MKM ya. Jadi kalau misalnya suatu benda kita bebani, nah ini adalah beban ya. Yang ini adalah regangan atau perubahan panjang gitu. Semakin tinggi, misalnya ini yang tension itu yang tarik ya. Kalau semakin ditarik ya semakin berubah panjangnya. Ini kalau misalnya tekan, semakin ditekan ya berubah juga panjangnya gitu ya. Bentuknya juga berubah. Maka dari itu, ini merupakan bisa jadi salah satu sumber penyimpangan akibat keelastisan dari benda ukur. Nah, makanya di sini kita diharamkan memutar yang ini. Gak boleh ya, sekarang udah ngerti nih. Ini kalau misalnya masih jauh, si sensornya masih jauh, bolehlah pakai ini. Tapi kalau udah dekat harus pakai yang ini ya. Ingat-ingat. Karena misal kalau pakai yang ini, kita neken banget. Kita ngasih gaya yang sangat besar pada benda ukurnya. Gaya penekanan gitu. Apalagi terlalu semangat sampai wah ini harus pakem gitu. Justru itu yang salah. Kencang banget di sininya.
Itu salah. Bisa jadi pecah benda ukurnya. Kalau misalnya kaca atau iya kalau misalnya kaca bisa jadi pecah karena ini gayanya sangat tinggi. Nah, bisa dilihat ya di sini di gambar yang bawah pengaruh tekanan pada kontak pada benda ukur yang lunak. Nah, harusnya kan yang diukur D nih. Tapi karena lunak kita tekan jadinya dia makin pipih gitu. Jadi D aksen. Salah tuh kan mengukurnya. Terus nih juga benda yang bentuknya silinder gitu. Kalau misalnya kita ketekan jadinya oval gitu. Si permukaan si penampangnya udah bukan bentuknya bulat lagi jadi oval gitu. Makanya jadi salah gitu ya. Nah, ini yang bersumber dari benda ukur gitu. Nah, ini adalah prinsip pengukuran benda ukur. Jadi ketika proses pengukuran, benda ukur itu nggak boleh bergerak pada arah yang sama dengan garis dimensi ukur. Misalnya, kita mau ngukur nih, yang ini nih, yang horizontal ya. Nah, prinsipnya benda ini, benda ukur nggak boleh bergerak ke kanan atau ke kiri. Nggak boleh, haram. Selama proses pengukuran. Makanya ada yang disebut dengan klem atau pencekam atau fixture ya. Supaya benda ukurnya itu diam, baru boleh kita ukur. Nah, juga sama kalau misalnya kita lagi ngukur yang vertikal ini, bendanya nggak boleh bergerak ke atas atau ke bawah. Itu ya. Tapi pada aplikasinya biasanya sih kalau kita mau ngukur ya kita kunci semua degree of freedom-nya atau semua derajat kebebasannya ya. Baik sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, semuanya dikunci. Semuanya dikunci. Jadi kita nggak bergerak kemana-mana bendanya. Gitu. Itu adalah prinsip pengukuran benda ukur. Nah, di sini ada catatan. Pada beberapa kasus diperlukan alat pemegang benda ukur atau pencekam. Dan penjepit juga memberikan tekanan pada benda ukur. Maka posisi penjepit harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan deformasi yang merugikan. Posisinya ya, entah dicekam, entah dicepit dari atas, nah, atau dijepit dari pinggir gitu. Nah, ini harus direncanakan dengan baik. Nah, anggaplah kita mau ngukur ini nih, ya. Kalau dijepitnya dari sini, gitu. Kalau dijepitnya dari sini, kan bisa jadi bergeser akibat gesekan ya ke kanan ke kiri. Nah, ini kurang baik gitu. Lebih baik dijepitnya itu dari sini nih. Nah, kanan sama kiri gitu ya. Biar kecenderungan bergerak kanan kirinya ini lebih kecil. Nah, itu adalah aspek pencekaman atau penjepitan benda ukur. Kayak gitu. Ya, dilihat ya di sini tiga dimensinya. Entah dijepitnya kanan kiri, nah, atau atas bawah, atau samping depan dan samping belakang. Nah, itu harus direncanakan dengan baik. Nah, terus ini yang ketiga, yaitu penyimpangan yang bersumber dari posisi pengukuran. Ini juga udah belajar kalian sebenarnya. Yaitu prinsip ABBE, di mana garis ukur harus berimpit dengan garis dimensi ya. Nah, misalnya kita mau ngukur L ini nih. Nah, ini adalah garis dimensi yang harusnya kita ukur. Sedangkan garis ukur adalah pada alat ukurnya ya, ini garis ukur. Nah, kalau nggak berimpitan, akan beda nih itu kan. Ada sudut di sini nih. Nah, ini yang menyebabkan kesalahan pengukuran, yaitu kesalahan yang bersumber dari posisinya yang salah. Gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini kan yang mau kita ukur, jadi sumbu Y. Tapi kalau misalnya kita nempelin jam ukurnya itu agak miring, beda juga hasilnya gitu. Jadi harus lurus. Nah, ini nih, L, tapi yang terbacanya malah M gitu. Padahal kita pengen yang terbacanya itu L. Nah, perubahannya itu tuh sebenarnya rumus matematika sederhana, segitiga ya. Nah, ini nih. Segitiga ini theta. Di sini L, di sini M. Jadi L itu merupakan M dikali cos theta. Gitu ya, gampang. Ada perubahan gitu.
Ini nggak boleh terjadi. Jadi sedemikian rupa kalian harus menghimpitkan antara garis dimensi yang ini juga garis ukur yang di sini. Ini juga sama ya. Ini harus berimpitan antara ini dengan ini nih. Untuk jam ukur. Nah, ini namanya adalah kesalahan kosinus. Kalau misalnya garis ukur dan garis dimensi tidak berimpitan, namanya adalah kesalahan kosinus. Ini yang ketiga, yaitu penyimpangan yang bersumber dari pengukuran, masih akibat pengukuran, tapi yang lanjutan ini. Jadi kesalahan kosinus diperparah jika sensor yang menempel di permukaan benda ukur tidak pada titik di garis ukur, melainkan di sampingnya. Untuk menanggulanginya, nah, jika benda ukur tercekam, maka sensor bola lebih baik. Jadi nih, kalau misalnya benda ukurnya itu dicekam ya, itu benar-benar nggak bisa bergerak, itu lebih baik menggunakan sensor yang bola gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini nih. Nah, ini kan titik sentuhnya ya untuk yang bola, sedangkan untuk yang sensornya itu rata kayak gini, titik sentuhnya di sini. Padahal yang pengen kita ukur di sebelah sini kan. Nah, ini selisihnya itu rendah kalau misalnya menggunakan sensor bola, sedangkan ini selisihnya lebih besar. Nah, ini untuk benda ukur yang tercekam. Sedangkan untuk benda ukur yang bebas atau tidak tercekam gitu ya, kayak misalnya komponen-komponen kecil aja, itu yang rata lebih baik sensornya karena si bendanya dia akan memposisikan diri. Nah, ini bendanya akan memposisikan diri kalau misalnya bebas. Sehingga garis ukur dan garis dimensinya bisa berimpit gitu ya. Nah, ini sensor rata yang lebih bagus untuk yang benda ukur tidak tercekam. Nah, coba kita lihat nih. Untuk benda ukur yang tercekam ini garis yang di sebelah sini ya. Ini misalnya benda ukurnya tercekam, tapi kita pakai yang rata. Nah, lihat di sini. Karena nggak berhimpitan antara garis ukur dengan garis dimensi di sini, maka M sama L pasti beda tuh. Bedanya beda banget kan? M di sini nih panjang banget, sementara L-nya segini. Nah, untuk yang seperti ini lebih baik menggunakan sensor yang membulat. Tapi kalau misalnya benda ukurnya tidak tercekam atau bebas, menggunakan sensor yang rata. Itu ya, untuk posisinya. Nah, ini juga masih posisi. Kalau misalnya ngukur lubang kayak gimana? Nah, ngukur lubang, ini kita lihat. Kita kan mau ngukur dimensi ya, dimensi dari diameter lubang. Nah, diameter lubang kita menggunakan ini nih, alat ukurnya itu seperti ini, sensornya itu ada di atas dan ada di bawah gitu. Nah, garis dimensinya itu ya ini kan yang warna merah nih. Sedangkan garis ukurnya yang ditunjukkan oleh alat ukur yang di sini. Nah, untuk seperti ini kita cari yang paling besar kan ya. Jadi kita geser kanan kiri sensornya terus cari nilai yang paling besar. Yang paling besar berarti kita udah pastikan garis ukurnya dengan garis dimensi itu udah berimpitan gitu kan. Nah, itu untuk yang posisi dari penampang. Sedangkan kalau misalnya kita lihatnya dari pinggir, ini ngelihatnya beda ya. Kalau tadi kita ngelihatnya di sebelah sininya nih, ini mata kita kalau tadi. Nah, kalau ini sekarang kita di pinggirnya ngelihatnya. Nah, ini kan garis dimensi yang mau kita ukur nih. Garis dimensinya ya. Sementara ini adalah garis ukurnya yang ada di alat ukur. Nah, ini justru kebalikan. Kita harus cari yang paling kecil. Jadi kita putar-putar sensornya. Putar ke sini searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kita cari nilai yang paling kecil gitu sehingga garis ukur dengan garis dimensi bisa berhimpitan. Kebayang? Kebayang nggak?
Bingung? Mungkin kalian kalau misalnya kerjanya di migas sebagai inspektor gitu ya, banyak pipa-pipa yang harus diukur diameternya. Nah, ini prinsip seperti ini penting. Jadi ngukur diameternya berapa gitu ya untuk pengecekan. Nah, ini adalah prinsip untuk mengukur lubang, diameter lubang supaya hasil pengukurannya itu tepat atau tidak ada kesalahan dari posisi pengukuran ya. Intinya sama, garis dimensi harus berimpitan dengan garis ukur. Nah, ini diperlukan keterampilan operator yang baik. Nah, jadi di sini ada alat ukur yang namanya triobor ya. Ini jauh lebih mahal untuk mengukur diameter lubang. Dia ininya sensornya itu ada 3 sehingga self aligning. Nah, self aligning. Jadi dia udah memposisikan bahwa garis dimensinya, ini garis dimensi dengan garis ukurnya itu udah sesuai. Nah, ini kan sebenarnya garis ukurnya ada 3 ya. Nah, ke sini. Nah, tapi fungsinya dari 3 titik ini supaya si titik tengah dari sumbunya itu udah terposisikan dengan baik gitu loh. Makanya ini memiliki kesalahan yang sangat minimal ya, hampir nol. Kesalahan posisi yang hampir nol untuk pengukuran diameter lubang. Kita lihat di tampak samping juga ya di sini, yaitu garis dimensi dengan garis ukurnya sudah berimpitan secara otomatis gitu. Self aligning. Nah, ini namanya triobor. Jauh lebih mahal sama yang sensornya 2. Dan kapasitas ukurnya juga biasanya nggak besar. Kapasitas ukurnya itu kecil-kecil. Jadi misalnya 25 mili sampai 30 mili gitu. Terus kalau misalnya mau dari 30 sampai 35 itu harus beli lagi gitu kan. Jadi kapasitas ukurnya juga kecil-kecil untuk triobor. Nah, dalam beberapa kasus, alat ukur 2 kontak, misalnya teleskopik silindrik seperti ini, lebih praktis bila dipakai untuk pengukuran lubang berdiameter besar. Tidak ada alat ukur jenis 3 sensor yang dibuat untuk ukuran besar atau untuk pengukuran tinggi celah yang seperti ini ya. Jadi lebih praktis yang sensornya 2. Karena yang sensornya 3 itu biasanya tidak dibuat untuk ukuran besar. Berat juga kalau misalnya titiknya 3. Nah, jadi di industri biasanya pakainya yang 2 sehingga kemampuan operator untuk menggunakannya itu harus bagus ya. Jadi yang sensornya 2 itu lebih praktis karena lebih praktis. Nah, bisa juga penyimpangannya itu sumbernya dari lingkungan. Nah, lingkungan yang kayak gimana sih yang lebih baik gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan yang bersih. Jadi bersih dari debu, serpihan logam halus di permukaan benda ukur, yang kalau misalnya dia nggak bersih, itu bisa dirasakan oleh alat ukurnya gitu kan di sensornya. Jadi harus bersih yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tingkat kebisingan yang rendah, bising suara ya. Jadi getaran lemah yang tidak membisingkan pun tidak disenangi oleh alat ukur cermat dan peka sebab akan menimbulkan pengambangan atau floating. Terus pencahayaan yang mencukupi supaya operator mampu melaksanakan pengukuran dan membaca hasil yang tepat saat mengukur. Nah, juga harus temperaturnya yang sesuai dengan standar. Dalam standar itu harus temperaturnya antara 25 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembaban yang 70 sampai 75%. Nah, ini adalah standarnya ya, standar pengukuran. Nah, karena kenapa temperaturnya harus dijaga? Karena kalau misalnya temperaturnya itu berbeda jauh atau berfluktuasi, maka akan ada pemuaian ya walaupun kecil. Jadi panjangnya itu berbeda gitu ya.
kalau temperaturnya berbeda. Jadi harus standar ketika kita mengukur suatu benda. Jadi dalam laboratorium ukur tertentu gitu ya, itu yang paling standar. Nah, kelembaban juga dalam jangka waktu yang lama merupakan media yang baik bagi perkembangan proses korosi. Jadi harus dikendalikan kelembabannya. Nih, tangan manusia juga umumnya bersuhu 36 derajat Celcius. Nah, ini nih, jangan terlalu lama memegang alat ukur atau benda ukur. Jika melakukan pengukuran geometri di kamar bersuhu 25 derajat Celcius. Seperti itu ya. Atau biasanya menggunakan sarung tangan khusus gitu. Kalau misalnya memegang suatu objek ukur. Dan yang terakhir ini adalah penyimpangan yang bersumber dari operator. Maksudnya operator ini maksudnya adalah prosedurnya yang tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini poin-poinnya. Mempunyai pengalaman praktek yang didasari teori yang mendukung penguasaan pengetahuan akan proses pengukuran. Kayak misalnya tadi ya, jadi paham tentang prinsip ABBE. Garis ukur dengan garis dimensi harus berimpitan. Terus misalnya alat-alat ukur itu tahu cara kerjanya, tahu cara membacanya, juga tahu cara mengkalibrasinya. Terus waspada kemungkinan letak sumber penyimpangan. Ya kayak misalnya tadi ya poin-poinnya. Oh, bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi dari benda ukurnya, dan tahu cara meminimalisasi pengaruhnya ya. Dan juga mampu menganalisis suatu persoalan pengukuran, yakni dalam membaca acuan kualitas gambar teknik ya. Menentukan cara pengukuran yang sesuai, yang tadi 10% dari tingkat kecermatan harus dipilih dengan 10% dari zona toleransinya ya. Jadi dia bisa memilih alat ukur yang tepat. Dan juga sadar bahwa hasil pengukuran sepenuhnya merupakan tanggung jawab dirinya dalam perwujudan cara kerja kelompok dengan penekanan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini adalah operator yang harus sesuai dengan prosedur. Intinya seperti itu. Nah, ini juga ya, penyimpangan yang bersumber dari operator bisa juga salah dalam membacanya nih. Ini adalah kesalahan pembacaan skala ukur atau kesalahan paralaks. Ya, gimana nih maksudnya? Ini biasanya yang ditunjukkan oleh jarum ukur ya. Biasanya kesalahan ini yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Nah, lihat. Yang ini istilahnya adalah bidang skala dan juga bidang baca. Jadi bidang skala ini adalah bidang yang dibentuk dari skalanya, skala pengukuran. Sedangkan bidang baca ini adalah mata kita nih. Mata kita ngarahnya kemana gitu. Secara teori, bidang baca dan juga bidang skala ini harus harus tegak lurus. Nah, kita lihat gambar di bawahnya nih. Ini kalau misalnya kita lihatnya dari atas. Nah, ini sih jarum penunjuknya. Nah, kita membaca dari sini kan. Nah, jadi menunjukkan nilai yang di sini. Tapi kalau misalnya kita bacanya geser sedikit, geser ke bawah gini ya. Nah, ini kan salah nih. Bacanya malah ke sebelah sana atau geser ke atas. Bacanya malah di sebelah sini gitu. Kebayang nggak? Nah, ini si bidang bacanya itu bisa bergeser-geser gitu kan. Jadinya salah ngebacanya. Nah, ini harus benar-benar tegak lurus antara bidang skala dan bidang baca. Gitu ya. Nah, ini juga salah satu contohnya ya. Nah, kalau misalnya ini kita ngelihat ke sini langsung tepat sasaran. Kalau misalnya kita ngegeser ke bawah, itu nggak tepat sasaran lagi. Bayangannya yang dilihat yang di sebelah sini gitu. Gitu. Nah, untuk yang belakangnya ini cermin, jadi posisi mata yang benar hanya melihat jarumnya saja. Kalau misalnya yang salah, posisi mata itu melihat jarum dan bayangannya. Kalau misalnya dari sisi bidang skalanya ini adalah bentuknya cermin. Gitu. Nah, ini untuk mempermudah ya untuk operator kalau misalnya ada cerminnya nih. Jadi operator bisa tahu, oh ini saya bacanya udah bener atau belum.
Kalau misalnya ada cerminnya, dilihat aja. Kalau ada kelihatan bayangan, oh berarti saya bacanya belum benar gitu. Ini adalah kesalahan paralaks yang bersumber dari operator. Ya, oke. Untuk materi kesalahan pengukuran pas ya sampai jam 10. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain dulu? Ini udah merecording, Pak. Udah dong. Oke, siap, Pak. Mohon. Diulang lagi aja nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham. Siap, Pak, siap. Nah, Oh iya, Pak, kalau untuk praktikum meteorologi itu gimana, Pak? nah, ini karena praktikum itu SKS-nya terpisah dengan kuliahnya ya. Jadi penanggung jawabnya benar-benar berbeda. Jadi bukan dosennya lagi, tapi ada koordinatornya ya, koordinator praktikum. Jadi itu benar-benar seperti terpisah gitu. Nah, jadi saya nggak tahu menau soal jadwalnya kapan, terus pelaksanaan teknisnya seperti apa gitu ya. Jadi ditanyakanlah harusnya ke koordinator praktikumnya gitu. Oke, Pak, siap. Karena saya nggak bertanggung jawab untuk praktikum. Oh, mohon, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya kalau nggak ada, Pak, gimana? ini yang sekarang ini udah di video. Udah. Aman. Kalian bisa nonton YouTube. Mulai bahkan dari kuliah pertama. Kalian ini tahu nggak kalau misalnya mau nge-save video di YouTube? Tahu, Pak, pakai IDM aku mah. Ya, bisa lah. Banyak caranya ya. Kalian searching aja di Google. Jadi biar kalian tuh nggak usah buka YouTube terus nonton. Ya kalau misalnya punya internetnya, punya kuota yang banyak ya silahkan. Tapi kalau misalnya kalian pengen nonton berkali-kali gitu ya, lebih baik di save. Gitu. Oke ya. Gak ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.